Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Nah, di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Setelahnya kita sudah berhasil menginstal kode igniter dan mengimportkan database yang akan kita gunakan di project aplikasi kali ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap kode igniternya terlebih dahulu. Nah, konfigurasi apa saja yang akan kita lakukan? Di sini kita akan mengkonfigurasi untuk base URL-nya, kemudian database-nya ya. Kemudian di file autoload-nya di bagian library dan helper-nya. Nah, jadi kita langsung buka project kita ya. Kita buka menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, kita open folder. Smart-PC, XMPP, htdocs, CI penjualan ya, select folder. Nah, langkah selanjutnya kita buka di folder application di bagian config. Nah, di sini ada config.php. Untuk di bagian base URL-nya kita masukkan ini ya, kode ini. Nah, kenapa? Supaya nanti ketika kita ganti, biasanya kan untuk base URL itu kan kita masukkan URL-nya ya. Nah, itu kan kalau misalnya kita ganti folder dan lain sebagainya itu harus dirubah. Nah, supaya kita tidak merubah-rubah nama atau merubah-rubah base URL-nya lagi walaupun kita ganti nama folder ataupun lain sebagainya. Nah, kita gunakan konfigurasi untuk base URL-nya seperti ini. Kita masukkan, kita refresh saja. Nah, kemudian kita konfigurasi bagian database-nya ya. Di sini di bagian database ini kita akan konfigurasi untuk username-nya root ya. Kemudian untuk password-nya biarkan kosong, dan untuk password-nya untuk database-nya kita kasih CI penjualan sesuai dengan nama database yang tadi kita buat. Nah, kemudian setelah kita mengkonfigurasi database-nya, langkah selanjutnya itu kita konfigurasi di bagian autoload, di bagian library. Di sini kita tambahkan library database-nya ya. Kemudian untuk di bagian helper kita tambahkan library URL ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menghapus index.php yang ada di dalam URL ini. Jadi secara default ketika kita ingin mengakses sebuah controller itu kita harus melalui index.php-nya terlebih dahulu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita langsung mengakses sebuah controller, nah, dia tidak bisa diakses tanpa melalui index.php-nya. Nah, jadi kita akan buat supaya index.php-nya itu bisa hilang, jadi kita bisa langsung mengakses langsung ke dalam controllernya. Nah, caranya, silakan teman-teman buka dokumentasi kode igniternya ya. Nah, kemudian teman-teman cari di bagian search dokumentasinya remove index, kemudian di sini pilih kode igniter URL. Nah, di bagian ini ada bagian untuk menghapus index.php file. Jadi caranya di sini kita membuat sebuah file .htaccess ya. Kemudian nanti di dalam file .htaccess-nya kita masukkan kode ini. Nah, kita copy dulu, kemudian kita buat file .htaccess di bagian root foldernya. Nah, di sini ya. Kita new kita bikin notepad aja, di notepad ya. Nah, kita copy pastekan kode tadi di dalam file ini, di dalam notepad ini. Kemudian kita save as, kita simpan di dalam root foldernya. Nah, di folder CI penjualan ini ya. Kemudian untuk save as tipenya kita pilih all file. Kemudian untuk file name-nya kita tulis .htaccess seperti ini.
kemudian kita save saja. Nah, maka di CI penjualan, di folder CI penjualan tadi sudah ada file .htaccess ya. Di sini kita lihat tipe filenya juga htaccess. Ya, pastikan untuk tipe file ini harus htaccess. Jangan teks dokumen seperti ini. Nantinya tidak akan berjalan ya. Oke, kita coba langsung tes ya. Nah, tadi kan kita untuk mengakses controller welcome ini kita harus menuliskan index.php-nya. Nah, sekarang kita coba reload. Nah, sekarang tanpa index.php pun kita bisa langsung mengakses ke dalam controllernya langsung. Oke, itu aja mungkin untuk konfigurasinya. Untuk sementara itu saja. Dan nantinya di seiring perjalanan kita membuat aplikasi penjualan ini, nantinya pun akan ada beberapa konfigurasi yang ditambahkan ke dalam aplikasi kita. Untuk video kali ini cukup sekian. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.